Jadi sahabat traveler, sekarang jam sudah menunjukkan jam 12.30. Berarti tadi gue start dari rumah itu setelah pada Isya jam 8 malam. Gue melakukan perjalanan sekitar 4 jam setengah jalan santai. Sekarang gue udah ada di salah satu base camp yang ada di jalur Putri menuju Puncak Gede, Bogor, Jawa Barat. Sekarang gue mau makan malam dulu, mau ngangkatin badan, terus nanti gue mau istirahat. Mungkin nanti setelah pada sholat subuh gue siap-siap, mungkin sekitar jam 6 atau setengah 7 pagi gue akan mulai melakukan pendakian. Dan sekitar base camp sih alhamdulillah masih sepi guys. Ini ada kamar-kamarnya buat kalian nginep juga bisa. Jadi jangan kemana-mana, dan untuk kalian yang baru gabung langsung aja di like, comment, and subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gua. Dan untuk kalian yang memiliki informasi liburan murah atau unik, langsung aja komen di kolom komentar atau DM di Instagram gua traveler_KDD. So jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy next video. Jam 6.20 sekitaran base camp masih terlihat sepi guys. Baru gua kayaknya ada yang jalan, gua nggak tahu deh base camp di atas gimana. Suara gua dari semalam itu tiba-tiba aja serak, nggak tahu kenapa. Guys lihat, tepat di belakang kita puncak gedenya sudah kelihatan. Yuk kita jalan. Masya Allah sahabat traveler, dulu waktu 2018 gue inget banget area ini masih kosong, belum ada bangunan base camp sama sekali. Dan di tempat ini gue bener-bener mendengarkan beberapa briefing dari senior pendakian gue. Jadi sahabat traveler, kita baru saja wajib lapor di pemeriksaan Simaksi. Tadi gue ada laporan, ditanya-tanya apa pernah kesini, dan gue jawab pernah ketika tahun 2018. Dan sekarang gue mau mencoba solo traveling atau solo hiking. Dan tadi udah ada beberapa arahan yang memang wajib kita lakuin sebagai seorang pendaki, dan terutama jaga bawa turun kembali sampah. Oke guys, jadilah pendaki yang mencintai alam, karena jikalau kalian mencintai alam, insya Allah kalian juga akan merawat alam sekitar. Jadi dari pos pemeriksaan gue mau lanjut perjalanan gue kembali. Kalau buat yang tadi tuh di bawah. Jadi sahabat travelers, sekitar kurang lebih 45 menit kita melewati jalur seperti perkebunan warga itu. Kita sudah sampai di area informasi Gunung Gede, dan kita sudah mulai memasuki area vegetasi yang mulai lebat. So ikuti vlog gue selanjutnya. Kita akan jalan santai. Setelah ini kita akan menuju ke Legok Lonca dengan ketinggian 1900 mdpl. Ngap-ngapan. Jadi dari pusat informasi kita ketemu jalan yang lumayan landai nih. Nggak tahu sampai kapan nih landainya. Masih ditemani dengan beberapa petak perkebunan warga. Sejuk.
Pokoknya di pendakian kali ini, selain pendakian gue nostalgia waktu tahun 2018, gue bakalan pelan-pelan aja, nggak terlalu ngebut, karena alhamdulillah nih jarang-jarang gue punya waktu libur atau waktu senggang sekitar 3 hari. Jadi kita nikmatin, kita maksain harus ngecamp di mana. Rencana sih insya Allah kalau mulus jalannya gue mau ngecamp di daerah Surken Barat, karena di situ ada mata airnya juga dan dekat dari jalur puncak. Dulu sih inget gua waktu gua ngedaki ke sini, tepat di jembatan ini tuh orang-orang pada ngambil sumber mata air. Kalau nggak salah sih ketika kita ke atas menuju Surya Kencana, sepanjang jalur itu nggak ada sumber mata air terakhir ya guys. Nih tuh lihat, ada kan bekas-bekasnya. Kayaknya gue mau ngambil air di sini deh, sekalian bernostalgia. Jadi sekitar 20 menit gua ngedaki dari pusat informasi. Sekarang gua udah ada di Tanah Merah, dan di Tanah Merah ini kayaknya ojek gunung nyampe dah. Di sini ada warung bapaknya. Jadi buat kalian yang pengen ke Gede, khususnya lewat Via Putri, insya Allah di setiap pos-posnya sampai puncak ada yang dagang ya Pak. Jadi recommended banget untuk kasih kalian kesini. Untuk sementara waktu sih sepi ya, mungkin orang-orangnya masih ada di base camp. Beda banget waktu tahun 2018 gua kesini, dari awal base camp sampai naik ke atas ini antri. Jadi gue mau napas ntar, istirahatin jantung, ntar kita lanjut lagi. Oke guys, sekitar 5 menit gua istirahat di kawasan Tanah Merah. Gue dapat informasi dari bapak warungnya, sekitar 1 minggu ini sih udah nggak turun hujan ya guys. Mungkin rintik-rintik antara kabut atau gimana. Jadi semoga di pendakian gua kali ini, khususnya solo hiking, insya Allah semesta mengamini dan gua dikasih hari yang cerah. Kita sudah memasuki jalur vegetasi yang udah lebat ya guys. Tapi kita masih di latar belakangnya dengan jalanan bebatuan, karena nanti kita akan dihadapkan dengan jalur akar berakar. Buat kalian yang pernah ke Gunung Perau maupun ke Gunung Cikuray via Pasir Rengit kan ya, via Pemancar, pasti kalian paham betul lah gimana rasanya jalur berakar. Dan sama persis di jalur pendakian Gede Via Putri nih. Jadi dibilang capek ya lumayan, tapi sejuk juga sih karena kita sudah memasuki batas vegetasi yang lebat. Bang? Ya mari. Dari mana bang? Dari Jakarta. Jakartanya mana? Tangerang sih ini. Oh perbatasan. Saya dari Jakarta Timur. Oh, iya. Karya traveler. Ini dari Jakarta pinggiran. Berapa orang bang? Berempat. Berempat? Iya. Itu temennya ya? Iya. Halo sendiri. Kak. Iya saya sendiri dari Jakarta Timur. Sekalian pergi. Ah? Iya di Surken. Oh, iya. Nostalgia 2018 dulu kesini. Abis itu nggak kesini-sini lagi, baru terakhir kesini sendiri. Ayo, rencananya mau ngecamp di Surken mana? Sama Surken. Paling ke arah sana lah. Surken Barat. Iya, Bang. Iya, sama berarti sama saya. Biar deket Iya. puncak. Iya. Ya. Semoga ntar Dadah. ketemu ya. Yuk. Dadah. Sukses. Yuk. Jadi guys, buat kalian yang bilang gua solo hiking, solo traveling ke berbagai tempat, sebenarnya gue nggak benar-benar sendiri guys. Kecuali kalau gue ini Sultan, ngebooking area itu buat gue sendiri. Karena di gunung ini banyak banget pendaki dari beberapa macam daerah. Jadi kita baru aja ngelewatin pos 1 dengan ketinggian 1800 mdpl sekian. Kayak gue di sini nggak ngaso deh, mau lanjut jalannya dulu karena bukannya memaksakan ya, tenaganya masih ada untuk mempersingkat waktu juga.
Pumpung jalannya masih sepi nih guys, belum ngantri. Jadi dari base camp sekitar 2 jam kita jalan, kita udah sampai di pos 2 dengan ketinggian 1900 mdpl sekian di Legok Lunca ya guys. Di pos 2 ini gue mau ngaso beberapa menit buat hela napas gue. Dan alhamdulillah di sini gue juga udah ketemu beberapa para pendaki yang mungkin nanti dari base camp bakalan nyusul juga. Jadi gue mau ngaso dulu, oke? Nih buah favorit kalau lagi di gunung. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak makan ini. Ini kalau di negara saya namanya semangka ini Pak. Ini sabar apa? 5.000-an. Loh 5.000 karena no perjuangannya bapak-bapaknya ngebawa bahan makanan itu luar biasa guys. Jadi 5.000 ini mah murah ini guys. Jadi gue mau menikmati dulu oke? Ini namanya di negara gue namanya semangka nih guys. Ini bapaknya nih. Pak berapa hari ini cuaca bagus ya Pak? 3 hari ya. Oh 3 hari ini tuh. Jadi buat kalian langsung aja nih pumpung tanggal merah liburan langsung aja ke Gede via Putri. Dan untuk logistik kalian tidak usah takut kekurangan karena di setiap ininya ada warung-warung yang tersedia sampai puncak pun ada. Lapor mah ayah saus gak? Beli saus ayah. Kadit. Ya tuh bahasa Sunda. Jadi setelah 5 menit gua istirahat di Legok Lunca di pos 2 dengan ketinggian 1900 mdpl sekian. Tadi gua udah istirahat sekitar 5 menit. Gua udah ngabisin semangka 2. Masya Allah seger banget. Sebenarnya pengen gua habak lagi tuh. Tapi kita akan melewati beberapa warung-warung lagi sampai puncak. Dan nggak ada jaminan mulut ini ngiler buat jajan. Jadi tuh maaf sendawa. Gua lanjutin perjalanan gua ke atas lagi ya guys. Karena setelah dari Lui kan ya, Legok Lunca kita menuju ke Buntut Lutung dengan ketinggian, buat kalian yang tahu komen di kolom komentar berapa ketinggian di bukit Buntut Lutung, jalur Putri, Gunung Gede. Sorry gue ngomongnya terbata-bata karena Udah pernah kemana aja enggak dikit, nggak tahu kemana-mana. Ini buat kalian yang di rumah, kaum rebahan yang katanya si Didi traveling solo hiking sendirian. Ini gue buat dapet temen nih tuh, ngaku-ngaku gue, bang mau jadi temen gue nggak? Dari mana? Dari Karawang saya. Dari Kerawang. Berapa rombongan? Kalau sama teman-teman 7 orang. Tuh 5 orang. oh 5 tuh ya kan, teman satu kerjaan. Coba teman kerjaan gua itu aja dikerjain. Coba noh bang, halo bang, Karya Traveler numpang promo biar adsense Google gue banyak. Nggak bercanda tuh. Maka jangan pernah takut kalian pergi selagi masih di negeri sendiri. Nggak ada yang perlu ditakutin ya guys. Orang luar negeri aja berbondong-bondong sini. Masa kita tuan rumah nggak mau? Lu bahkan bacot capek. Jadi tadi gue sempet ngaso lama, masih di perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Tahu nggak guys, gue jadi orang ke-6 di antara orang ke-5. Jangan dicontoh ya, kayak gue banget. Aduh, panjang lebar ngolor ngidul. Ini kalau di Jakarta nih 1 menit aja gue dapet piring nih. Awas ngoceh nggak dikasih apa-apa. Canda ya, canda. Suara gue udah serak banget ini, nggak tahu ngapa. Aduh, nggak gimmick biar powernya naik. Jadi ikuti vlog gua mau menuju ke pos 3 ke Buntut Lutung kalau nggak salah deh. Nggak tahu juga ya posnya sih, peta yang gua lihat itu
nggak terlalu jelas, cuma nama-nama tertentu doang. Kalem Jok. Nah emang rapat nahan sih. Cepet banget. Jadi sahabat traveler, kurang lebih 2 jam kita jalan dari pos 2 sampai ke pos 3, yaitu adalah Buntut Lutung. Kita udah sampai guys. Lumayan lama karena tadi ada kendala di jalan. Teman baru gue yang berlima, salah satunya ada yang kram, dan kita istirahat sejenak. Jadi suasana pos 3 atau Buntut Lutung di ketinggian 2260 mdpl. Nanti setelah ini kita akan menuju ke pos 4. Tapi kita mau istirahat dulu sejenak ya guys. Gimana bro? Aman? Aman. Coba gue nengok anak orang dulu. Iyalah anak orang lah. Gimana kawan? Aman? Pos 3. Gimana kaki, aman kaki? Mantep nih. Ini buat pelajaran buat para pendaki pemula, bukannya sok ngajarin atau gimana ya. Kalau bisa kita ngedaki jangan pakai lepis ya guys, karena itu amat sangat berbahaya kalau seandainya turun hujan. Bahannya susah buat nyerap dan gampang kena hipotermia juga. Oke guys, jadi mau gua istirahat dan hela napas dulu. Jadi dia lagi bikin adonan ini nih, adonan apa? Nastar. Gimana kesan pertama ngedaki gunung? Kesan pertama ya Mantep. lumayan. Posisi Anda pernah ada di posisi saya. Kalau dulu lewat jalur sini saya tuh sepanjang jalan sumpah serapah. Akhirnya saya ketemu sama lautan awan dan situ candunya gitu. Jadi alhamdulillah nih guys, sepanjang perjalanan menuju puncak gede dari Putri sepi, nggak sesuai dengan pikiran gue di Jakarta waktu dulu, ngantri udah kayak ngantri beras. Jadi alhamdulillah nih, kayaknya mudah-mudahan cuaca juga cerah, pulang dengan selamat semuanya. Jadi gue baru inget banget nih guys, kalau nggak salah dari pos 3 menuju ke pos 4 kita udah mulai ketemu jalur yang bener-bener akar-akaran. Suara gue makin kian makin habis. Jadi kalau di vlog selanjutnya nanti gue memakai suara dubbing atau suara rekaman, maklum ya, suara gue bener-bener sekarat. Gimana? Buat kalian yang pernah ke Prau ataupun ke Cikuray via Pemancar, ya mirip-mirip beginilah. Cuman bedanya kalau di Cikuray via Pemancar berakar tapi jalannya sempit, nggak lebar kayak gini. Lumayan lah daripada Lumanyun. Dan alhamdulillah gue nggak sendirian lagi, selain gue jadi orang ke-6 di antara orang ke-5. Dan udah banyak banget rombongan dari bawah. Jadi guys, buat para pendaki pasti pernah dengar katanya kalau kita ketemu jalan nanjak berupa tangga atau akaran, jangan sesekali lihat ke atas guys, karena berasa capeknya. Lihat ke belakang. Tapi lihat aja ke bawah. Tapi cuman kayaknya sugesti doang kayak bang ya. Capek juga. Jelek banget suara gua. Jadi lihat keren kan? Jadi buat kalian yang kaum rebahan, sekali deh kesini deh. Enggak sih, gue jamin gak mungkin sekali, pasti berkali-kali. Ketagihan. Bang, lu gue bilang mama gue lu bang. Mama gue RT, emang enak. Ntar dipersulit lu bang. Udah tidur di rumah bang. Capek begini kan? Ini dari Depok nih. Masih sepupuannya sama Ayah Rojak. Yoi. Ayah Rojak si Ayu Ting Ting. SCBD bro. Oh, gitu. Kirain dari Depok dekat, dari Sawangan dekat bang.
Sawangan mana lah, gue asal ngejeblak aja. Oh gitu ya. Aduh. Allah Akbar. Lihat guys, jalurnya cuy. Hai. Cakep bener. Persediaan suara gue semakin menipis. Cuman gimana cara gue tetap ngevlog, tetap ngebacot depan kamera demi sahabat traveler. Jadi gas tipis-tipis aja. Dia tuh, lihat. Ini gua aja minta wifi musola. Ah, emut. Apa? Udah jalan lagi kita. Lihat masa ada biru tuh. Udah pakai kedinginan. Lu maksain aja. Siap. Siap senior. Guys, tahu nggak Aks mau nikah? Gue ketemu sepupunya. Oh my god, ya ampun. Enggak, kemarin waktu di itu. Ayo semangat, semangat, semangat. Ayo semangat. Jangan semangat terus menyerah. Suara gue jelek banget. Keluarga. Ayo. Pantes berat ya. Ini kalau di teknik vokal, gue ngambil teknik vokal di B ke share. Suara gue serak banget. Udah, udah yuk. Hai. Apa yang mereka rasakan sama yang saya rasakan dulu tahun 2018. Tapi so far so good. Di usia mereka yang 19-20 mereka sudah menjejakkan kaki di salah satu gunung. Gue umur segitu masih makan bangku sekolah. Gue layak kali. Aduh. Akar beracun. Ini resikonya jadi solo traveling tuh gini nih. Megang kamera sendiri, nge-vlog sendiri, ngoceh sendiri, ngupload sendiri. Yang komen enak banget kalau ngomong. Ada bang. Kak, saya halo dong. Yuk, halo. Sahabat traveler. Halo guys. Balangan kami di sini. Nganu Ben. Nganu. Dari mana Kak? Dari tadi di sini. Nama Instagramnya apa? Instagramnya adalah Herman Yosef Simamora. Oke, berapa rombongan? Ya, kurang lebih 25. Tuh, bayangin. 25. Gue berapa orang? Ya udah, pokoknya ikuti vlog gua terus. Jangan kemana-mana. Karena apakah di atas ada geprek? Jangan lupa subscribe. Kayaknya ada ini deh, swalayan. Oh, tuh jangan lupa di like, comment, and subscribe dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gua. Dan untuk kalian yang memiliki informasi liburan murah atau unik, langsung aja komen di kolom komentar atau DM di Instagram gua traveler_Didi. So jangan kemana-mana. Apakah di atas ada boyem? Kalau bener ada, diragukan. Ya duluan Kak. Bang, Ya, Bang. isi Bang. Dari mana Bang? Tadi, Bang. Wah Allah Tuhan. Nyampe. Ini bertiga enak banget. Nggak ada yang mau ngangkat gua ke departemen ke ini pengadilan jadi keluarga. Aduh, kayak anak hilang dah. Pak. Aduh. Sekarang hampir jam 11 siang. Kita masih di jalur dari pos 3 menuju ke pos 4. Gue sengaja sebentar lagi break buat ngabisin cemilan yang ada di tas gue, berat banget. Jalannya masih didominasin akar berakar. Perut gue sakit. Yuk. Bisa.
Kita bisa, kita pasti bisa. Semangat. Nih pemula yang keren nih. Bocahnya pendiam mulu. 10.57. Sekarang kita sudah sampai di Lawang Seketeng atau pos bayangan dengan ketinggian 2490 mdpl. Di depannya persis ada warung. Jadi buat kalian yang pengen jajan di sini ya, dan bayar. Makanya 3 ya bilang 3, jangan makanya 3 bilang 1. Gua buat waktu sekolah tuh. Jadi setelah kurang lebih setengah jam kita ngaso di pos bayangan, kita mau lanjut. Kabut udah turun, dingin cakung. Gimana kaki aman? Yang tiktokan ya, turun naik. Yuk lanjut. Gimana masnya jalurnya? Gurih. Dari 6 orang, 1 dari awal sudah kram, ya dikit-dikit kambuh, dan sekarang perut gua sakit. Tadi udah diisiin dan minum obat masuk angin juga. Masya Allah, jalur. Mantap cuy. Oke guys, 11.57 kita udah sampai di Simpang Malabar atau pos 4 dengan ketinggian sekitar 2.627 mdpl. Kita mau ngaso, mau sholat zuhur dulu. Dengar orang juga ya. Gue udah mau keram nih kalau tadi nih, gue di pos 1 kan udah pemanasan. Udah nyampe pos 2 tuh. Sekitar setengah jam kita istirahat, tadi udah isoma, dan ini pengalaman pertama gua di gunung. Pengalaman gua bawa tisu, bawa air, ngegali tanah. Pasti kalian paham ngapain, tapi nggak keluar. Bener. Bohong. Banyak tadi. Netizen, bener nih. Gimana? Apanya? Masih kaku. Nama Instagramnya apa bang? ren.ku_. Ih susah banget kayak anak alay. Jadi kita mau lanjut. Sekarang kita udah di Simpang Malabar. Kita bakaran lanjut ke Surya Kencana. Nggak tahu nih rombongannya. Kalau gue pribadi sih, kalau bisa sih ngecamp di Surya Kencana Barat, karena itu deket banget jalur pendakian, dan itu juga ada mata airnya juga, dan kita ketemu sama jalur dari jalur apa sih namanya, Salabintana. Jadi jangan kemana-mana, ikuti vlog gua. Jangan lupa subscribe di bawah. Like dong, like. Semangat yuk. Surken. Di Surken bisa main bola, lu bisa sih bang. Ini di pos 4 kita ketemu sama apa namanya? Sorry. Jadi di pos 4 ini kita ketemu sama 2 jalur ya guys. Jadi ada pendaki yang mau turun, yang kemarin ngecamp atau tektok, dan kita naik ke atas. Insya Allah ya, sebelum sampai Surken, sebelum sholat asar tiba. Jadi ikuti gua seterusnya. Ini adalah jalan dari Simpang Malabar atau pos 4 menuju Surken. Masih didominasi nama kar-karan dan udah mulai bercampur dengan bebatuan ya guys. Gue gas tipis-tipis aja lah. Jadi guys, padahal sedikit lagi itu Surya Kencana ketemu jalan landai, tapi tahu dah gue ngasok, capek. Tadi kelima temen gue yang gue kenal di jalur udah gue biarin aja dah duluan. Udah tinggal deket lagi Surya Kencana kan, ya mungkin nanti kita di atas ketemu atau mencar, nggak tahu juga deh.
Pokoknya sekarang gua kembali menjadi solo hiking lagi guys. Gua mau ngaso dulu sejenak. Di belakang masih banyak, lo lihat tuh pendakinya tuh. Ya kan? Jadi terus ikutin gua karena sebentar lagi mau menuju Surya Kencana. Oke guys, akhirnya setelah capek-capek nanjak kita ketemu jalan landai. Dan kalau kalian ke Gunung Gede via Putri ketemu dengan jalan landai yang bebatuan ini tandanya kita sudah sampai dikit lagi ke Surya Kencana. Semangat. Gue sendiri guys. Masya Allah. Terima kasih ya Allah atas kesempatan yang kau berikan pada hamba. Alhamdulillah ya Allah. 2018 adalah pendakian saya pertama Gunung Gede via Putri. Dan akhirnya 9 Juli 2022 kita sampai kembali di Surya Kencana. Masya Allah. Pos 5 dengan ketinggian 2756 mdpl. Allah Akbar. Surken guys. Surken. Jadi posisi kita ini ada di Surken Timur. Mungkin gua akan mencari space buat ngecamp di Surken Barat. Karena di Surken Barat itu ada mata airnya juga. Ada jalur via Salabintana dan menuju Puncak Gede lewat sono. Dan di sini pun juga di Surken Timur di sebelah sono juga ada sumber mata air ya guys. Sudah mulai berkabut. Kang punten Kang. Ya Allah. Nyampe Surken guys. Akhirnya sekitar 7 jam perjalanan dari base camp kita sudah sampai di Surya Kencana Timur. Kita akan menuju ke Surya Kencana Barat karena di sono sekali lagi jalur pendakian dekat ke puncak. Di situ juga ada sumber mata air terakhir dan juga di situ ada jalur menuju Puncak Gede via Salabintana. Dan belakang ada teman-teman gua. Bang, nyampe nih Surken nih, Bang. Mendengarkan. Ada. Kapan ya gue punya teman pada kompak begini? Nggak HP mulu dimiringin. Gue tarik mulu tuh pada. Sorry ya kalau gue bawel demi konten, tapi nggak ada kamera juga bawel lah. Jadi di Surya Kencana ini bisa mendirikan sekitar ribuan tenda. Dan Kencana ini terkenal dengan hamparan tanaman Edelweiss. Edelweiss apa sih? Ya. Tapi ingat ya guys, nggak boleh dipetik. Karena Dilindungin. Kalau mau Edelweiss itu ada di beberapa tempat di kaki gunung tuh emang sengaja dikhususin dibudidayakan untuk dijual ya guys. kalau mau cari di Bromo. Oh. Jadi gua nggak ngambil gambar banyak, mendirikan tenda, ngambil air, beres-beres, dan gua mau masak. Oke guys, ikuti vlog gua 2 hari 1 malam di solo hiking. Gagal kayaknya deh, buktinya ketemu orang soalnya. Jadi nggak solo hiking kayaknya deh. Jadi jangan kemana-mana, ikuti vlog gua selanjutnya. Gunung Gede Sukses. Oke, kita jalan oke guys. Gimana? Yang summit. Aduh. Gede. Sukses. Bro, gimana bro? The best gak? Mantap kali. The best.